Setengah jam sebelum tiba waktu fajar, salah satu apoteker yang saat itu sedang berada di dalam apotek terkejut karena seseorang mengetuk pintu dengan sangat keras. Dan ketika dia membuka pintu, ternyata itu adalah seorang pria muda yang berusia 30 tahun. Pakaian yang dikenakannya mencerminkan keadaannya yang kurang mampu. Lalu pria itu menangis dan berkata, "Tolong saya dokter, istri saya sedang duduk di bajai yang ada di depan apotek dan akan melahirkan." Maka apoteker berkata kepadanya, "Saya seorang apoteker, sedangkan dia membutuhkan seorang bidan atau dokter wanita untuk melakukan persalinan." Maka pria itu memintanya dan mencium tangannya sambil menangis seraya berkata, dia akan melahirkan dan kondisinya sangat memprihatinkan. Tetapi tak ada satupun rumah sakit yang mau menerimanya karena kami tidak memiliki biaya untuk persalinannya. Di bawah tekanan yang sangat mendesak dan keadaan genting, apoteker itu pun mengambil alat bedah serta alat perban biasa yang ada di apotek. Lalu segera menghampiri wanita itu, maka dia menemukan bahwa sang janin itu setengah kepalanya telah keluar. Maka dia langsung mengeluarkan bayi itu kemudian memotong tali pusarnya. Dia membantu pernafasan untuk si bayi, lalu berurusan dengan tali pusar dan kemudian melepaskan plasenta dalam keadaan gelap yang hanya diterangi oleh cahaya yang berasal dari handphone. Lalu, hanya membutuhkan waktu 10 menit. Persalinan itu berlangsung dengan lancar dan kemudian sang apoteker kembali masuk ke dalam apotek. Setelah setengah jam, dia berwudu untuk sholat subuh lalu dia dikejutkan oleh pria tadi yang kembali kepadanya setelah dia mengantarkan istri dan putrinya ke rumah. Dia mengetuk pintu apotek dan berterima kasih kepada apoteker lalu memberinya 300 pound, yang mana itu adalah seluruh harta tersisanya yang ia miliki. Maka apoteker itu pun menolak untuk mengambilnya. Lalu tersenyum seraya berkata kepadanya, "Jumlah ini adalah hadiah dari saya untuk si cantik yang baru saja lahir ke dunia ini." Lalu pria itu menangis dan memeluk apoteker, kemudian kembali ke rumahnya, sebagaimana apoteker juga kembali untuk pulang ke rumahnya. Maka dia menceritakan kepada istrinya apa yang terjadi setelah istrinya terkejut dengan noda darah yang terdapat pada baju putihnya. Setelah 1 tahun dari kejadian itu, istri apoteker hamil dan bidan memberitahukan bahwa letak sang janin miring dan itu mengharuskannya untuk melakukan persalinan secara sesar. Ditambah lagi, keadaan anak itu sangat lemah dan berisiko terhadap hidupnya. Bahkan perawatannya bisa berlangsung selama 2 minggu atau lebih. Maka, sang apoteker membawa istrinya ke tempat dokter dan semuanya mendiagnosa seperti itu. Bayi itu harus sudah lahir dalam 2 hari. Jika tidak, maka akan berbahaya bagi kehidupan sang ibu dan si anak. Apoteker berangkat menuju ke apotek, berusaha menyediakan kebutuhan yang cukup. Pada saat itu, ia tidak mampu menyediakan biaya yang cukup untuk persalinan dan perawatan yang dibutuhkan. Ditambah, sementara itu di awal tahun 2017, sebagian besar apoteker hanya bergantung pada modal utamanya, yaitu obat. Itu pun jika persediaannya masih ada, mengingat harga obat yang sangat tinggi, ditambah sulitnya ketersediaan dari sebagian besar obat-obatan tersebut. Dan dalam keadaan yang membingungkan itu, tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah telepon setelah 1 jam di apotek. "Bawalah istri Anda kemari," yang pada saat itu keadaannya sangat menderita. Maka apoteker itu membawa istrinya ke bidan yang pernah mengatakan ketidakmungkinannya untuk melahirkan dalam keadaan normal dan harus dilakukan dengan cara operasi atau sesar. Pada saat bidan memeriksa keadaannya, ia mengetahui sambil terkejut mengatakan kepada sang apoteker bahwa setengah dari kepala bayi itu telah muncul sama persis seperti kejadian saat setengah dari kepala bayi wanita di dalam bajai dahulu. Maka kelahiran pun terjadi secara normal dengan bantuan apoteker. Dan itu tidak memakan waktu lebih dari 10 menit. Dan kejutan terbesar adalah bahwa anak itu lahir dalam kondisi yang sangat baik dan tidak membutuhkan perawatan apapun selain infus dengan harga 5 pound. Di saat mereka sedang dalam keadaan bingung, yang mana dahulu ia bersama istrinya pergi ke bidan itu hingga berjam-jam. Bahkan 4 dokter lain sampai mengatakan ketidakmungkinannya si istri untuk melahirkan dalam keadaan normal. Dan juga kemustahilannya untuk menunggu lebih dari 48 jam. Karena jika tidak, maka hanya kematian yang menunggu sang ibu dan si bayi. Maka pada saat itu apoteker mengetahui arti sebenarnya dari sabda Nabi Muhammad SAW. Barang siapa meringankan beban saudaranya di dunia, maka Allah akan meringankan bebannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang memudahkan yang sedang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan di akhirat.
Dan barang siapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah selalu menolong hambanya, selagi hambanya menolong saudaranya. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى. Pemuda Australia yang bernama Robin menceritakan yang mana sekarang namanya berubah menjadi Abu Bakar setelah masuk Islam. Tentang kisah keislamannya, dia bercerita, "Kisahku dimulai saat tahun pertamaku di universitas. Aku telah melewati tahun ini dengan banyak masalah seperti bercerainya orang tuaku, kecelakaan mobil yang menimpaku, dan meninggalnya salah satu teman terbaikku. Maka aku bertanya pada diriku sendiri, kenapa aku ada di dunia ini? Dan apa tujuan hidupku? Lalu mengapa aku diberikan musibah sebanyak ini?" Aku mulai meragukan kehidupan, dan karena aku seorang Kristen di Australia, maka aku mulai mendalami pengetahuan tentang Kristen. Lalu, aku pergi ke perkemahan gereja. Aku menemukan mereka di sana sedang bernyanyi dengan kata-kata yang tidak aku mengerti. Dan saat mereka melihatku, aku menanyakan mereka banyak pertanyaan yang hingga membuatku lelah. Namun, mereka tidak membuka Injil saat menjawab pertanyaanku. Akan tetapi, setiap dari mereka hanya memberikan pendapatnya masing-masing. Setiap jawaban dari mereka pun berbeda-beda. Bahkan, kadang jawaban mereka bertentangan satu sama lain. Sampai-sampai persepsi mereka tentang Tuhan menjadi tidak jelas dan kontradiktif, juga tidak meyakinkan. Seperti misalnya tentang bagaimana Tuhan disalib dan untuk menghapus dosa. Maka dari itu, aku tahu bahwa banyak penafsiran tentang kekristenan. Aku pun mulai berpikir dan bingung dengan semua ini. Sembari kuliah, aku bekerja di salah satu pom bensin. Lalu, ada salah satu temanku orang India yang beragama Hindu. Aku pun bertanya padanya, bagaimana kisah tentang Tuhan berkepala gajah di agama Hindu? Apakah kamu mungkin mengganti Tuhanmu, misalnya dengan kepala singa? Maka dia mulai berbicara tentang Hindu denganku. Aku pun membicarakan tentang teologi dengannya. Akan tetapi agama Hindu belum juga membuatku tertarik. Akhirnya aku mulai menyelidiki agama yang lain. Kali ini, aku mencari tahu tentang agama Yahudi. Lalu setelah pencarian panjang, aku menemukan penjelasan mereka tentang ketuhanan yang juga sangat kurang. Seperti kontradiksi para pendeta tentang kekristenan, yang mana Allah atau Tuhan yang digambarkan dalam Taurat tidak menghindari pertikaian antara manusia. Misalnya seperti murka, cemburu dan dengki, akan tetapi meminta bagian dari daging dan lemak serta tempat tinggal seperti manusia pada umumnya. Dan itu tertulis di beberapa ayat dalam Taurat. Maka dari itu, aku tidak mendapatkan apa yang aku cari di agama Yahudi. Dan terakhir aku mencarinya di agama Buddha, dan aku yakin aku akan memilih agama ini. Namun saat aku mendalami pencarian tentang agama Buddha, aku menemukan bahwa Buddha bukanlah agama, melainkan cara hidup. Suatu hari aku bertanya pada salah satu teman Kristenku tentang agama-agama yang sudah aku cari. Aku mengatakan bahwa aku telah mencari tahu tentang Kristen, Hindu, Yahudi, dan juga Buddha. Lalu dia berkata padaku, bagaimana dengan Islam? Aku terkejut dan berkata padanya, Islam? Mereka adalah teroris. Aku tidak akan mencari tahu tentang Islam. Apa yang mendorongku untuk melakukannya? Akan tetapi, setelah beberapa waktu aku masuk ke dalam masjid tanpa membuka sepatuku. Sementara mereka sedang sujud. Aku berniat menginjak kepala salah satu dari mereka yang sedang bersujud. Lalu, aku melihat bahwa Syekh Abu Hamzah berjalan di dekatku. Aku bergumam, hari ini aku akan mati. Akan tetapi, Syekh malah tersenyum dan berkata, hari yang indah wahai temanku. Bagaimana kabarmu? Aku pun terkejut dengan keramahannya. Setelah Syekh Abu Hamzah menyebutku dengan baik, aku mulai menanyakannya bersama dengan pertanyaan yang telah aku tanyakan sebelumnya pada para pendeta. Dan yang membuatku terkejut adalah saat aku bertanya kepada mereka, mereka tidak menjawabku langsung. Akan tetapi, mereka memegang Al-Quran dan berkata padaku, bacalah di sini wahai saudaraku. Di dalamnya, aku mendapat jawaban-jawaban yang sesulit apapun. Setelah 2 minggu berjalan, aku berkata pada salah satu saudaraku sesama Islam. Aku bertanya padanya, kenapa kau tidak memberikan pendapatmu sendiri? Lalu dia berkata,
Tidak mungkin aku berpendapat sementara kita berbicara tentang firman Allah. Dan itu sangat mempengaruhiku. Aku pun mengambil salinan Al-Quran, membawanya ke rumah dan mulai membacanya. Dan aku menemukan bahwa ini tidak seperti membaca kisah biasanya. Akan tetapi, aku seperti membaca sesuatu yang mana itu memerintahkanku dan menuntunku. Pada suatu malam, aku berniat untuk membuat suasana spiritual. Maka aku menyalakan lilin dan membuka jendela. Aku duduk dan berpikir tentang tanda-tanda spiritual, bukti-bukti ilmiah tentang kebenaran seperti gunung sebagai pasak bumi, atau tumbuhnya janin di rahim seorang ibu. Aku hanya membutuhkan sedikit motivasi. Aku berkata, "Ya Allah, aku akan masuk Islam sekarang. Dan sekarang aku hanya butuh sinyal kecil darimu. Bukan sesuatu yang besar seperti petir di langit atau langit yang runtuh. Hanya sesuatu yang kecil." Aku duduk menunggu lilin terangkat 4 meter seperti yang terjadi di film-film. Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa. Aku mulai kehilangan harapanku. Aku duduk dan berkata, "Ya Allah, ini adalah kesempatanmu, dan aku akan memberimu kesempatan lagi. Mungkin kau sedang sibuk dengan waktu siang di belahan bumi yang lain." Akan tetapi, tidak terjadi apa-apa. Aku mulai putus asa, hingga tiba-tiba saja aku membuka Al-Quran, dan aku menemukan ayat ini. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. Keadaanku langsung berubah. Aku merasa Allah seperti telah menuntunku. Karena alam semesta dengan segala keindahannya dan kebesarannya mustahil akan tumbuh tanpa Sang Pencipta. Aku juga menemukan bahwa seluruh agama membicarakan tentang Tuhan Yang Maha Esa ini, namun dengan tidak sempurna bahkan dijadikan candaan. Sebaliknya dengan Islam, yang mana mengagungkan kebesaran Sang Pencipta dengan cara yang sangat indah dan penuh kepercayaan. Di hari berikutnya setelah aku mempelajari tentang Islam selama 6 bulan, aku memutuskan untuk menjadi Muslim dan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Setelah mengucapkannya, hilanglah semua ketakutan dari pikiranku. Sejak saat itu sampai sekarang belum pernah terguncang atau berubah iman dan keyakinan dalam hatiku. Keluargaku pun takut pada saat pertama kali melihat aku sedang melakukan kegiatan aneh yaitu ibadah sholat. Mereka melihatku seperti aku akan berlari dengan menodongkan senjata ke arah mereka. Akan tetapi, mereka tahu bahwa agama ini sesungguhnya membuatku menjadi manusia yang jauh lebih baik. Perlakuanku terhadap ayahku pun berubah menjadi semakin baik. Membuat mereka paham tentang kebenaran Islam berbeda dengan yang dikabarkan tentang kebohongannya. Semenjak hari itu pun ayahku meminta salinan Al-Quran dan aku yakin bahwa dia akan segera mengumumkan keislamannya dalam waktu dekat ini. Insya Allah. Selama beberapa tahun, sepasang suami istri selalu berselisih satu sama lain. Diselingi dengan keadaan baik selama beberapa minggu, lalu kemudian kembali berselisih lagi. Meskipun si suami serba berkecukupan secara finansial, ditambah juga kekayaan si istri. Suatu ketika, si istri pun telah hamil bayinya yang ketiga kali, dan ini menyebabkan mereka marah dan saling berselisih kembali satu sama lain. Pada suatu hari, si suami merasa jenuh, maka dia pergi menyalakan mobilnya dan keluar dari rumahnya tanpa tahu kemana harus pergi. Kemudian, ia memutar musik dari MP3 player di mobilnya. Dalam perjalanannya, tiba-tiba ia dihentikan oleh seorang pemuda sederhana yang ingin pulang ke kediamannya. Maka, berhentilah si suami untuk memberikan tumpangan pada pria muda itu. Lalu, dia mempersilahkan agar pemuda itu duduk di sampingnya, sementara dia mematikan MP3-nya untuk mendengarkan si pemuda tersebut. Pemuda itu duduk dengan sedih. Maka, si suami bertanya tentang alasan kesedihannya. Lalu dia berkata kepadanya, "Saya dulu bekerja sebagai juru masak di sebuah restoran di sini. Lalu, sponsor restoran menjual restorannya kepada orang lain dan memindahkanku kepadanya. Padahal, sponsor pertama saya sangat berakhlak dan taat.
Dia takut kepada Allah dalam setiap perbuatannya dan lantunan Al-Quran selalu terdengar di restoran. Tetapi, sponsor baru saya membuat saya bersedih karena dia selalu menyetel musik di restoran. Dan ini sangat menyakitkan bagi saya, sebagaimana ia menyajikan suatu hidangan seperti makanan dan minuman yang haram. Jadi, saya berusaha keras untuk kembali ke sponsor pertama saya. Akan tetapi saya tidak bisa. Lalu saya bertanya kepada sponsor saya yang baru, berapa yang dia inginkan jika saya pindah ke sponsor yang lain. Dia ingin 5.000 dinar dan jumlah ini adalah semua yang saya miliki dari pekerjaan saya sejak lama. Dan sudah saya kumpulkan untuk membawa istri saya pergi dari rumah keluarganya. Saya sekarang dalam kegundahan yang sangat dalam dan juga terjebak pada masalah yang sangat sulit. Istri saya tinggal di rumah keluarganya dan jika sedang menelpon, ia selalu bertanya kapan saya bisa membawanya. Dan orang tuaku memberitahuku bahwa mereka malu dengan keluarga istri saya karena dia sangat lama bersama keluarganya dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Si suami sangat terpengaruh oleh perkataan pemuda itu dan merasakan ketulusan dalam setiap kata-katanya. Lalu dia berkata pada dirinya sendiri, pemuda malang ini mengorbankan pekerjaan dan gajinya yang sangat dibutuhkannya agar dia tidak membuat Allah marah. Dan aku yang diberkahi dengan uang justru terang-terangan dalam bermaksiat, mendengar lagu, dan juga merokok. Pasti inilah penyebab kesusahan yang aku jalani bersama istriku. Kemudian, dia melempar kaset lagu dari mobilnya. Sebelum pemuda itu keluar dari mobil dan setelah dia sampai di tempat yang dia inginkan, sang suami meminta kontaknya dan berkata, aku akan menghubungimu malam ini. Si suami itu kembali ke rumahnya dengan tersenyum, lalu bertemu istrinya dengan perasaan senang, dan mengatakan kepadanya, mulai hari ini tidak ada rokok, lagu, dan juga film. Kita akan hidup dengan ayat-ayat Al-Quran dan semua yang menyenangkan Allah terhadap kita. Kita akan berpuasa, sholat, dan bangun malam bersama. Insya Allah. Si istri sangat senang dengan perkataan suaminya yang ingin ia mendengarnya bertahun-tahun yang lalu. Dan kemudian dia bertanya kepadanya tentang alasan dari perubahan ini. Maka dia menceritakan kisahnya tentang seorang juru masak muda. Dan setelah mendengar cerita itu, si istri menangis dan berkata kepada suaminya, saya akan memberikan uang padanya agar ia bisa memberikan istrinya dan saya tidak ingin darinya apapun selain doa. Suaminya berkata, saya akan memberinya uang untuk sewa rumah baru dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian si suami menghubungi pemuda itu dan memintanya untuk bertemu setelah 1 jam. Dan ketika mereka bertemu, dia memberinya 5.000 dinar agar dia bisa membawa istrinya. Dan mengatakan kepadanya bahwa dia akan menanggung biaya rumah barunya selama 1 tahun. Maka pemuda itu menangis kegirangan malam itu sampai dia tidak tidur. Bahkan dia sengaja bangun malam untuk mendoakan sepasang suami tersebut. Dan dengan rahmat Allah, si istri telah hamil semenjak bulan itu. Dan kehamilannya stabil, serta kekhawatiran mereka telah hilang dan tanda-tanda kebahagiaan pun muncul di antara mereka. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا